Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzi Mujizatun, Guru Kimia SMA Negeri 1 Wanasari, Kabupaten Brebes, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Wanasari. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Siap gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, jemaah duduk siap. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah siap mengikuti pembelajaran kimia hari ini? Siap. Silakan lihat ke slide. Di slide sudah ada tulisan apa di sana? Ya, indikator asam basa. Hari ini kita akan belajar tentang indikator asam basa. Sebelum kita mempelajari tentang indikator asam basa, seperti biasa kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membuat apa? Kesepakatan belajar. Bagus, berarti kalian masih ingat dan masih konsisten. Nah, oke. Kira-kira apa nih kesepakatan belajar kita pada hari ini? Ya, Bu, mendengarkan dengan baik. Ada lagi selain Yuni yang mau berpendapat? Iya, Tila, silakan. Saya, Bu, aktif dalam berpendapat. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Zaskia, silakan Zaskia. Ya, Bu, tidak boleh makan dan minum. Ada lagi nggak? Ya, Bu, aktif dalam diskusi. Ada lagi nggak kira-kira? Saya, Bu, tidak boleh mainan HP. Oke, setelah kita membuat kesepakatan belajar, kira-kira seperti ini ya. Yang pertama apa tadi kata Yuni? Mendengarkan dengan baik. Kemudian apa? Aktif berpendapat. Kemudian tidak boleh makan dan minum. Terus aktif dalam berdiskusi. Kemudian tidak boleh main HP. Oke, sepakat ya. Karena ini adalah kesepakatan bersama, artinya semua warga kelas ini harus mematuhi selama pembelajaran kimia ini dilaksanakan. Oke, sebelum kita belajar tentang indikator asam basa, Buzi mau ngecek nih kalian udah siap belajar apa belum. Kita main tebak gambar terlebih dahulu. Kira-kira itu gambar apa ya? Kerak telur, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Zainab. Ya, kemudian selanjutnya yang mau siapa nih? Angkat tangan. Ayo. Salsa, ayo salsa. Apa salsa? Lontong sayur, Bu. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk salsa. Satu lagi nih, tebak gambarnya satu lagi. Nih, apa nih ya? Kira-kira yang terakhir siapa nih ya? Ratna, silakan Ratna, apa? Sama Ibu. Iya, tepuk tangan. Berarti kalian tidak ada yang mengantuk. Kalau bicara tentang makanan, sudah pasti kalian jagonya nih. Tapi, Buzi belum yakin kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Oleh karena itu, mari kita membentuk lingkaran. Semuanya maju ke depan.
berhubung kemarin tanggal 1 Juni adalah hari apa coba? Hari lahirnya Pancasila. Maka ayo kita hari ini nyanyi lagu Pancasila tapi ada gerakannya. Siap? Siap. Bu Uzi mengucapkan terima kasih karena kemarin kalian sudah mengisi kuesioner tentang pemetaan gaya belajar. Jadi terima kasih kalian sudah mengisi minat kalian, profil belajar kalian, apakah ada yang suka auditori, suka visual, dan suka kinestetik. Terima kasih. Dan nanti itu akan kita gunakan sebagai dasar pembentukan kelompok. Jadi nanti di pembelajaran kita akan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah kalian isi. Oke? Siap? Tadi sudah tebak-tebakan, sudah nyanyi, otomatis sudah semangat ya. Nah, sekarang silahkan buka HP-nya. Bu Uzi akan mengirimkan link berupa soal pretest. Soal pretest ini akan Bu Uzi gunakan untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nanti di akhir pembelajaran meningkat nggak ya gitu. Jadi silakan dibuka linknya, Bu Uzi kirim dulu. Sudah masuk linknya? Sudah masuk linknya? Ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Bisa dibuka linknya? Silakan isi dulu identitasnya. Kalau sudah diisi identitasnya, silakan mengisi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan kalian. Terima kasih kalian sudah mengisi soal pretest. Nanti kita akan melihat nih setelah pembelajaran apakah nanti hasilnya naik atau justru ada yang turun, oke? Sebelum kita lebih jauh membahas tentang indikator asam basa, masih ingat apa enggak nih? Asam itu apa? Basa itu apa? Masih ingat apa tidak? Ayo. Saya Bu, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air melepas ion H+, basa adalah senyawa yang dalam air melepas ion OH-. Tepuk tangan untuk Salsa. Ya, silakan Regita. Saya Bu, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, basa adalah akseptor proton. Kita yang terakhir menurut Lewis. Ayo asam basa menurut Lewis. Ayo Tila, silakan Tila. Asam senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa senyawa yang dapat memberi pasangan elektron. Nah, tadi kalian sudah menjelaskan dengan baik apa itu asam, apa itu basa. Nah, sekarang Bu Uzi mau tanya nih. Dari kedua gambar ini, mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa? Coba di atas gambar apa? Jeruk. Jeruk itu asam apa basa? Asam. Bawah gambar apa itu? Sabun. Sabun itu asam apa basa? Bagus. Yakin nggak? Pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas nih bahwa asam itu ciri-cirinya rasanya apa? Kalau dipegang teksturnya gimana? Nah, pertanyaannya nih, apakah semua asam dan semua basa itu bisa dicoba dengan mulut dan bisa dirasakan dengan tangan? Nggak tahu, ya udah. Pada hari ini kita akan mempelajari itu. Kita akan mempelajari bagaimana sih caranya kita mengetahui atau mengidentifikasi suatu zat itu bersifat asam atau basa tanpa kita menyentuh, tanpa kita merasakan atau mengecap. Nah, pada pertemuan kali ini
kita akan melakukan diskusi kelompok nanti ya. Melakukan diskusi kelompok, melakukan simulasi, melakukan eksperimen, dan nanti kalian juga akan presentasi dengan penuh kemandirian dan tanggung jawab agar kamu bisa menganalisis sifat larutan asam dan basa menggunakan simulasi PET. Nanti ada aplikasi baru, nanti bukan aplikasi, itu semacam simulasi PET pakai HP, kemudian mengidentifikasi asam dan basa dengan menggunakan indikator yang diekstrak dari bahan alam dengan benar. Apa sih Bu manfaatnya kita belajar identifikasi asam basa pada pagi hari ini? Yang pertama tentu bisa memudahkan kita mengidentifikasi zat-zat itu bersifat asam atau basa kapanpun, dimanapun, karena nanti kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian juga apa? Memudahkan kita mengidentifikasi asam dan basa tanpa harus menelannya, tanpa harus mengecapnya, dan tanpa harus memegangnya gitu ya. Kemudian kita simulasi PET nanti kita menyadari bahwa praktikum itu tidak harus dengan menggunakan bahan-bahan mahal. Kalau misalkan di sekolah nggak ada bahannya, kita bisa menggunakan praktikum virtual pakai HP. Nah, nanti juga dengan mempelajari ini, pelajaran kita hari ini, kita bisa menyadari nih bahwa kimia itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengidentifikasi asam basa nggak usah kita berpikiran dengan bahan apa ya, mahal nggak ya, belinya di mana, nggak usah, karena kimia itu dekat dengan kita. Apa yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat itu bersifat asam atau bersifat basa. Jadi nanti di pembelajaran kita kali ini kita akan melakukan diskusinya itu sesuai dengan gaya belajar kalian. Silakan yang auditori pakai video pembelajaran, yang visual bisa pakai komik atau bahan ajar. Kemudian yang kinestetik lihat di kanan dan kiri Bu Uzi. Silakan kalian jalan-jalan melihat materi yang ada di sini, kemudian nanti kalian mengisi LKPD. Kita juga akan melakukan simulasi pakai teknologi nanti, dan akan juga ada praktikum, dan yang terakhir ada presentasi ya. Jadi untuk penilaiannya nanti Bu Uzi akan menilai nih kamu dalam bekerja sama, kemandirian kalian juga nanti Bu Uzi nilai. Jadi kalian harus siap, selalu siap, belajarnya harus semangat ya, harus fokus, oke? Nanti kalian juga akan diberi kesempatan untuk menilai teman kalian sendiri saat presentasi. Jadi nanti saat presentasi silakan diperhatikan, karena nanti kelompok lain akan mengomentari atau menilai kelompok yang maju ke depan. Bu Uzi kemarin melihat ada kasus yang judulnya unik, yaitu minum cairan pembersih lantai, seorang anggota polisi tewas keracunan. Padahal kita kemarin belajar tentang ini ya, kemarin kita belajar bahwa pembersih lantai, masih ingat nggak, pembersih lantai itu salah satu jenis apa? Nah, kita kan belum pernah membuktikan nih pembersih lantai itu asam apa basa nih. Kira-kira kamu mau nggak nyoba setelah lihat kasus ini nih, nyoba merasakan rasanya dari pembersih lantai itu, mau nggak? Nggak. Ada lagi nih, ada kasus lagi. Tangan 14 orang melepuh terkena air keras karena gagal tes ilmu kebal. Nah, orang yang kebal aja ketika terkena air keras tangannya melepuh. Gimana kalau kita? Kalian tahu nggak air keras itu sifatnya asam apa basa? Tahu nggak? Terus bagaimana kamu kalau disuruh mencari tahu sifat dari air keras itu asam atau basa? Gimana caranya? Ya, kalau kita melihat kasus yang tadi, nah kira-kira cairan pembersih lantai dengan air keras sifatnya asam atau basa? Nggak tahu ya, belum tahu ya. Gimana cara mengidentifikasinya? Masih mau nggak diminum atau dipegang pakai tangan, mau nggak? Nggak mau. Kalau kayak gitu gimana dong cara mengenali asam dan basa yang tidak bisa dipegang dan tidak bisa diminum? Gimana caranya? Saatnya kita berkelompok. Kelompoknya nanti berdasarkan hasil kuesioner yang sudah kalian isi kemarin ya. Nah,
Ada 3 gaya belajar di kelas ini, ada auditori, ada visual, dan ada kinestetik. Jadi nanti silakan mengelompok sesuai dengan gaya belajar. Untuk kelompoknya sudah Bu Uzi catat di grup, silakan lihat grupnya masing-masing, dilihat kelompoknya dengan siapa, kemudian silakan berkelompok mulai dari sekarang. Duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok kinestetik 1, kinestetik 2, visual 1, visual 2, dan auditori. Nah, nanti Bu Uzi tidak akan membatasi kalian untuk belajarnya pakai apa. Hanya Bu Uzi memfasilitasi kalian untuk belajar melalui gallery walk. Gallery walk itu jalan-jalan, galeri untuk jalan-jalan. Ini gallery walk. Ini cenderung ke anak kinestetik, tapi terserah kalau misalkan anak visual juga mau lihat, anak auditori juga mau lihat. Jadi Bu Uzi tidak akan membatasi, hanya senyamannya kalian. Ada juga komik, nanti Bu Uzi akan bagikan komik. Silakan bagi yang tipe belajarnya visual ataupun yang selain visual juga boleh pakai komik. Nanti komiknya ada 2, pakai komik ini dan komik yang di HP, nanti Bu Uzi kirim linknya. Jadi AnyFlip link untuk komik, jadi e-komik ya, komik elektronik. Kemudian ada juga bahan bacaan berupa e-book ya, nanti Bu Uzi kirim juga linknya, dan ada juga yang video pembelajaran. Jadi video pembelajaran karena ada suaranya mungkin bisa cenderung ke anak yang auditori, tapi yang selain auditori boleh Bu? Boleh. Bu Uzi memfasilitasi kalian, hanya Bu Uzi membuat bahan bacaan ini agar kamu bisa memilih cara belajar senyaman kalian. Nah, oleh karena itu, Bu Uzi akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini visual ya. 3, 4, dan 5. Untuk auditori, barangkali mau menggunakan video pembelajaran, silakan menggunakan headset. Silakan dibuka dulu LKPD-nya, silakan dibaca, dipelajari LKPD-nya. Di situ ada identifikasi masalah, kamu disuruh mengidentifikasi masalah, dan ada beberapa soal yang harus diselesaikan. Silakan. Yang kinestetik boleh jalan-jalan. Ada yang mau belajar pakai komik? Mana? Nih, ya. Ini. Ada yang selain ini mau pakai komik? Boleh. Atau memang yang belum kebagian, silakan buka link. Buka linknya. Nah, silakan sudah boleh mengerjakan dengan kelompok masing-masing ya. Silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Bagaimana cara mengidentifikasi asam basa dengan benar? Oh, pakai ini. Oh, indikator asam dan basa. Ada berapa cara untuk mengidentifikasi asam dan basa? Ini. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Apakah sudah ketemu jawabannya? Tidak, Bu. Silakan kalau sudah ketemu jawabannya ditulis di LKPD-nya ya. Bagaimana cara mengidentifikasi asam basa dengan benar? Bu, ada kesulitan dalam membaca komik? Ada, Bu. Komik elektroniknya udah bisa dibuka?
Ya, jadi kalau misalkan di rumah juga kamu bisa membuka komik yang elektronik untuk belajar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Bisa mengerjakannya ya? Videonya bisa jalan? Bisa. Ya, semoga video ini bisa membantu belajar kalian untuk memberikan pemahaman yang lebih baik ya. Oke. Keaktifan kalian juga beruji nilai nih, jadi nggak boleh sembarangan, tidak boleh hanya mengandalkan satu teman, karena keaktifan kalian per individu juga beruji nilai. Oke. Ya, setelah tadi kalian berdiskusi mengerjakan LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian, ada yang jalan-jalan tadi Bu Uzi lihat, ada juga yang pakai komik, ada yang pakai bahan ajar, ada yang pakai video pembelajaran. Senang sekali Bu Uzi melihatnya. Nah, kali ini sebelum kita melakukan praktikum, kita akan melakukan simulasi praktikum. Simulasi praktikum nanti pakai pet Colorado ya. Pet Colorado itu apa? Nah, buka HP-nya, silakan dibuka HP-nya. Bu Uzi kirim link, silakan diklik linknya. Sudah? Sudah, oke, nanti bisa dilihat-lihat. Untuk cara menggunakannya di LKPD sudah tersedia. Nanti sambil Bu Uzi bimbing, yuk. Nah ya, sekarang lihat LKPD-nya. Ini ada cara bagaimana cara menggunakannya. Bisa? Ini larutannya apa? Kamu milih larutannya, kemudian dicelupin, warnanya apa? Celupin ke larutan. Mana hilang Maya? Nih coba nih, coba dicelupin coba. Celupinnya jangan semuanya. Ini. Celupin. Ini nih, kayak gini. Warnanya apa? Warnanya cocokin, pH-nya berapa? 6. Ya, Maya apa Mai? Maya berapa Mai? Ini dimasukinnya. Tuh, warnanya yang mana? Nah, nanti ganti larutannya ya. Nanti busuk ke situ. Kelompok ini bisa mengerjakannya? Misbahul bisa? Bisa, Bu. Yogi bisa? Gimana rasanya tadi simulasi pakai pet? Seneng nggak? Sudah mengisi LKPD-nya? Bagus. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum yang sesungguhnya. Tapi seperti biasa kalau praktikum berarti apa nih? Harus memakai jas praktikum. Bawa jas praktikum semuanya? Bawa. Silakan memakai jas praktikum. Silakan jas praktikumnya dipakai. Bu Uzi juga mau pakai jas praktikum. Jadi di sini ada alat-alat dan bahan praktikum. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil bahan-bahan laboratorium. Yuk, sekarang perwakilan satu kelompok satu orang. Silakan kembali. Ambil aja dulu. Iya. Silakan mulai bekerja melaksanakan praktikum sesuai dengan LKPD. Untuk petunjuk praktikumnya sudah tersedia di LKPD. Silakan dilihat LKPD-nya. Kelompok ini bisa? Bisa, yuk digerus. Yang lembut. Kalau misalkan susah boleh ditambah air ya. Bu, ini gimana, Bu? Kenapa? Curinya gimana? Susah banget, Bu. Kalau susah boleh ditambah sedikit air. Sudah selesai semua membuat indikator bahan alamnya? Sudah ya? Nah, sekarang di sini Bu Uzi punya 2 larutan. Coba kalian selidiki dengan bahan alam yang sudah kalian buat, indikator bahan alam yang sudah kalian buat. Coba diselidiki nih, 2 larutan ini apakah asam, ataukah basa, ataukah netral. Oke, siap? Siap ya? Bisa? Terus apa langkah selanjutnya apa? Bukan jeruk. Kunyitnya tambah lagi boleh. Ayo, tadi itu apa? Larutan apa?
Nah, warnanya berbeda nggak? Berbeda. Berbeda. Nah, kalau berbeda, coba dilihat di bahan ajarnya. Klik di link yang di WA grup Buzi kirim, di situ di bahan ajar diterangkan kalau misalkan ditambah kunyit yang asam gimana, yang basah gimana, kalau ditambah bugenvil gimana, yang ditambah bunga sepatu gimana. Kemudian diisi LKPD-nya, oke? Kelompok ini coba Buzi tanya warnanya berubahnya jadi apa? Ini yang kunyit ya. Larutan A berubah jadi warna apa? Kuning tua. Kemudian yang ini, yang B. Jingga. Oke. Kemudian untuk ini larutan A ini yang tengah apa? Bugenvil. Warnanya jadi apa ini? Ungu. Kalau larutan yang B jadi biru. Oke. Kemudian ini bunga apa yang terakhir? Bunga sepatu. Oke, bunga sepatu yang itu warnanya jadi apa? Merah. Merah. Hilang ini hilang. Merah ya. Kemudian yang itu warnanya jadi apa? Ungu ya. Nah, sekarang cocokkan dengan bahan ajarnya yang Buzi kirim, itu termasuk asam atau basah. Oke? Selamat bekerja. Setelah kita melakukan praktikum tadi, nah tibalah saatnya kita akan apa nih? Presentasi. Nah, untuk presentasi ada aturannya nih. Aturannya apa? Perhatikan ke papan tulis. Jadi, misalkan nih ya, kelompok 1 maju, misal kelompok 1 maju. Nah, nanti kelompok 2 itu mengomentari. Nah, ini ngomentari nih yang kelompok 2. Pokoknya yang angkanya setelahnya itu mengomentari. Kemudian kelompok selain kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya itu nanti dipersilahkan untuk bertanya. Kelompok mana dulu yang mau maju ke depan presentasi? Oke, 2 kelompok ini ya. Coba ulangi dari antara 2 biar apa yang cepat-cepetan. Kelompok mana dulu yang mau maju pertama? Ya, kelompok ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Zainab. Silakan maju. Oh ya, untuk hasilnya sudah dikirim di WA. Sudah untuk ditampilkan di sini? Sudah ya? Ya, silakan maju ke depan. Sebelumnya kami awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil pengamatan diskusi kami. Saya Regita Yuprayasti. Saya Senab Avanasda. Saya Muhammad Misbal Munir. Saya Tebra Yogi. Untuk soal yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi asam basa dengan benar? Jawaban dari kelompok kami adalah indikator asam dan basa. Untuk soal yang kedua, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi asam dan basa. Jawaban dari kelompok kami adalah lakmus, pH meter, pH universal. Untuk soal yang ketiga, sebutkan bahan-bahan alam yang bisa digunakan untuk indikator asam basa. Jawaban dari kelompok kami adalah bunga sepatu, daun kol ungu, kayu secang, limpang kunyit. Hasil pengamatan simulasi PET dari kelompok kami, larutan air pH-nya 7, sifatnya netral, asam kuat pH-nya 1, asam lemah pH-nya 6, basa kuat pH-nya 13, basa lemah pH-nya 9. Larutan A ditetesi kunyit berwarna kuning, ditetesi bunga kertas berwarna ungu, ditetesi bunga sepatu warnanya merah. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, sifat larutan A adalah asam. Larutan B ditetesi kunyit berwarna jingga, ditetesi bunga kertas berwarna biru, ditetesi bunga sepatu berwarna hijau. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, larutan B bersifat basa. Sekian dari kelompok kami, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya?
Saya ingin mengomentari bahwasanya kelompok ini sudah bagus. Saya sangat mengapresiasi kelompok ini, punya kepercayaan diri yang tinggi. Terima kasih Fadri atas komentarnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Maya. Saya akan bertanya, kenapa indikator yang disebutkan tadi hanya 3, yaitu lakmus, pH meter, indikator pH universal. Padahal harusnya ada 5, yaitu lakmus, pH meter, indikator pH universal, larutan indikator, dan indikator bahan alam juga. Ya, terima kasih Maya. Betul sekali, indikator ada 5. Lain kali nanti kelompok kami akan tambahkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih sekali semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi ada juga komentar-komentar dari kelompok lain. Luar biasa, diskusi kita kali ini sangat hidup. Ibu sangat mengapresiasi. Nah, kemudian tentang apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu tentang indikator asam basa. Nah, ternyata yang namanya indikator asam basa itu zat yang warnanya bisa berubah ketika dia bertemu dengan asam dan bisa berubah ketika dengan basa. Nah, indikator asam basa ada berapa sih? Betul sekali tadi yang Mbak Maya tambahkan bahwa indikator asam basa itu ada beberapa nih. Yang pertama ada indikator alam yang tadi kita buat ya. Gimana rasanya bikin indikator sendiri? Senang nggak? Senang ya? Kemudian ada juga indikator asam basa yang lain yaitu lakmus. Perhatikan nih, itu ada lakmus merah, ada lakmus biru, di mana kedua lakmus ini akan berubah ketika bertemu dengan asam dan basa. Warnanya nanti berubah nih. Warna lakmus merah akan menjadi merah ketika ketemu dengan asam. Warna lakmus biru juga akan menjadi merah ketika ketemu dengan asam. Kemudian ada lagi pH universal. pH universal itu bentuknya seperti ini nih. Jadi ada kode-kode warnanya. Warnanya itu nanti akan berubah nih sticknya. Sticknya akan berubah ketika dengan ketemu asam yang pH-nya sekian, warnanya jadi apa? pH-nya sekian, warnanya jadi apa? Gitu ya. Kemudian ada lagi nih indikator asam basa. Ada yang namanya pH meter nih. pH meter nanti kita akan coba deh di pertemuan yang akan datang. Kemudian ada juga larutan indikator. Larutan indikator ada macam-macam lagi dan punya trayek pH masing-masing. Nah, coba salah satu di antara kalian nih, dari tadi kan kita sudah berdiskusi sesuai dengan gaya belajar kalian. Kita juga sudah melakukan simulasi, kita juga sudah melakukan praktikum dan presentasi. Coba siapa yang akan menyimpulkan? Ya, silakan Maya. Indikator asam basa adalah zat yang warnanya berubah ketika terkena asam dan basa. Indikator basa adalah lakmus, pH meter, indikator pH universal, larutan indikator, dan indikator bahan alam. Tepuk tangan untuk Maya. Bagus sekali. Nah, sekarang nih, lihat nih. Setelah kamu melakukan pembelajaran hari ini, kamu masuknya yang senyum apa yang sedih? Senang, hari ini senang? Coba dari praktikum, diskusi, simulasi, mana yang paling menyenangkan? Kalau praktikum menyenangkan, nanti minggu depan kita praktikum lagi ya. Kalau kalian senang melakukan pembelajaran hari ini, Bu Uzi lebih senang. Pokoknya Bu Uzi senang banget hari ini kalian bisa belajar sesuai dengan gaya belajar kalian, bisa praktikum, bisa simulasi, pokoknya top. Nah, selanjutnya adalah post test. Tadi di awal kamu sudah melakukan pretest, kita akan melihat nih perkembangan pengetahuan kalian setelah melakukan pembelajaran. Seperti biasa untuk post test silakan linknya dibuka di WA group. Yo, udah bisa dibuka belum? Yo, dimulai dari sekarang. Ya, waktu pengerjaan post test sudah selesai. Belum Bu Uzi koreksi, tapi sekilas sepertinya hasilnya lebih baik, jauh lebih baik dari pretest. Betul apa tidak? Betul ya? Kalian merasa lebih pede mengerjakan saat post test ketimbang saat pretest? Ya, nanti akan Bu Uzi buktikan. Coba lihat, Bu Uzi akan mengoreksi hasil
pekerjaan kalian mulai dari pretest dan post-test. Ya, pertemuan hari ini seneng banget Bu Uzi bisa 2 jam bersama kalian, melakukan berbagai hal baru bersama kalian, belajar bersama. Nah, jangan lupa nanti di rumah kalian belajar tentang indikator-indikator pH yang lain, indikator-indikator asam basa yang lain ya. Dan minggu depan seperti biasa kan tadi kalian bilang bahwa kamu suka kalau praktikum ya. Jadi minggu depan kita akan praktikum lagi dengan menggunakan indikator yang lain, yaitu kertas lakmus, pH universal, dan pH meter. Oke, siap? Jadi jangan lupa belajar. Nanti Bu Uzi kirimkan soal juga di WA group untuk kamu belajar di rumah. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih untuk hari ini. Karena tadi di awal kita dibuka dengan doa, maka kita juga akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Maju siap. Doa. Mulai. Selesai. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.